Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu dan Bapak, saya ingin mengingatkan apa yang saya sampaikan dalam manasik kolbu, dua hal saja, dan ini menjadi kunci terpenting. Seperti yang pernah saya sampaikan, kunci sukses tidaknya dalam melaksanakan ibadah itu adalah dalam penyamaan gelombang. Minimal dua hal gelombang yang harus kita ingatkan. Yang pertama adalah, Ibu dan Bapak, kita harus masuk ke dalam zona kesyukuran. Apapun yang terjadi, kita terima dengan kesyukuran. Yakin Ibu dan Bapak, dari manapun uangnya, dari siapapun, seperti apapun wasilahnya, kita harus yakin bahwa Ibu dan Bapak sekarang berangkat itu bukan karena uang kita, bukan karena saudara kita, bukan karena apapun, tapi karena Allah yang telah memilih Ibu dan Bapak untuk melaksanakan ibadah, dan Allah akan berikan banyak hal. Minimal pertama, Ibu dan Bapak, akan dihapuskan seluruh dosa-dosa kita. Pernah saya skemakan, kalau umur kita 50, dikurangi akil balik 9 tahun, berarti 41 tahun. Ibu dan Bapak, perjalanan Ibu yang sekarang menuju ke Mekah itu sebanding dengan 41 tahun. Seluruh catatan malaikat itu akan hapus, Ibu dan Bapak. Wa raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Kita akan kembali seperti hari baru dilahirkan oleh rahim ibu kita yang masih sangat suci. Maka jangan sia-siakan perjalanan yang cuma beberapa hari sebanding dengan puluhan tahun. Kita pernah melaksanakan maksiat ini itu semuanya kata Allah lewat Rasulnya dihapuskan seluruh dosa-dosa kita, dan kita kembali nanti ke tempat ini, Ibu dan Bapak, kayaumin, seperti hari waladathum, baru kelahir dari rahim ibu kita. Jadi Ibu dan Bapak, ini adalah merupakan proses reborn kita. Hilangkan masa lalu kita akan memulai masa depan kita dengan umroh kita ini, tentunya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dihapuskan dosa. Yang kedua, dikabulkan semua permintaan kita. Tidak ada satupun permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sibuklah kita berharap, rindu, dan minta kepada Allah. Yang ketiga, laisa lahu jaza illal jannah. Dijanjikan kita masuk di dalam surganya Allah, Ibu dan Bapak. Betapa indahnya, hapuskan dosa, kabulkan semua permintaan, dijanjikan kita masuk dalam surga. Ibu dan Bapak, inilah inti dari kehidupan kita. Jadi Allah sengaja menyimpan Makkah dan Madinah itu, Ibu dan Bapak, untuk mereview kehidupan kita, untuk meribon kehidupan kita, memulai dari kehidupan yang lebih baik. Maka narasi besarnya adalah nanti kita akan bahas selama di sana. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah dunia dan akhirat yang akan kita inginkan ketika kita mulai kehidupan baru kita dari perubahan dengan umroh ini. Ibu dan Bapak, maka hanya kesyukuran yang harus kita bangkitkan. Ibu dan Bapak, beda jalan kakinya orang yang penuh dengan kesyukuran dengan jalan kakinya orang yang sombong. Orang yang sombong itu adalah dalam hatinya, di memori bawah sadarnya masih merasa, saya ini berangkat umroh karena saya punya tender. Saya ini berangkat umroh karena saya menabung. Saya ini berangkat umroh karena saya punya uang. Ibu dan Bapak, ini hati-hati. Awal kegagalan ibadah kita. Kita tidak akan merasa dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena kita merasa membayar. Karena kita merasa membeli. Dan itu menjadi kegagalan dari ibadah kita. Maka yakini apapun yang terjadi, dari manapun wasilahnya, ya Allah, Engkau perkenankan aku untuk Engkau panggil hari ini. Maka ini, Ibu dan Bapak, akan merubah gaya talbiyah kita. Kalaulah talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ibu dan Bapak yakin bahwa ini adalah panggilan Allah. Inilah panggilan Allah, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita memiliki. Yakin Allah memanggil kita. Panggilan Allah itu 3, ketika adzan, ketika umroh, haji, dan ketika meninggal. Jadi seolah-olah ketika kita melantunkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku telah siap untuk Engkau matikan aku. Aku telah siap untuk Engkau sampaikan aku di etapa kehidupan berikutnya. Setelah mati, Ibu dan Bapak, kita akan apa? Menikmati ataupun juga merasakan bagaimana kehidupan kita. Jangan-jangan hidup kita selama ini menggiring kita di alam barzah hanya
ada dalam kegelapan, hanya ditemani oleh suasana yang mengerikan. Mungkin karena masa lalu kita. Inilah kesempatan kita untuk merubah alam kubur kita, Ibu dan Bapak. Inilah kesempatan untuk merubah teman ketika kita di alam barzah. Maka fokuslah terhadap hal-hal ini. Ibu dan Bapak, berarti di dalam kesyukuran ini ada sebuah proses cara pandang yang membuat kita semakin tenang, semakin nyaman, semakin bahagia. Inilah yang saya istilahkan dengan melihat Ka'bah dengan alam bawah sadar kita. Tidak dengan logika kita, tapi dengan hati kita lihat. Sehingga kita betul-betul merasakan getarannya, penuh dengan kesyukuran. Ibu dan Bapak, ketika kita melihat Ka'bah, saya yakin kalau gelombangnya sudah sama, air mata kita yang akan mengalir. Dan ingat, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana saya berdoa? Saya susah sekali menangis. Jawaban Rasul, tabakau, pura-pura. Saking dibutuhkannya. Maka Ibu dan Bapak, jadikan momen ini untuk membasahi muka kita, terutama ketika kita kelak nanti kita di depan Ka'bah. Ibu dan Bapak, basahi tubuh kita dengan keringat kita, dengan air mata kita. Tumpahkan kerinduan kita, ketakutan kita di depan Ka'bah al-Musyarrafah. Dan ini tergantung dari gelombang apa yang kita bawa seketika kita berada di depan Ka'bah nanti. Pertama adalah kesyukuran. Ibu dan Bapak, jalannya orang bersyukur beda. Kemudian cara berkomunikasinya orang yang penuh kesyukuran akan beda. Tidak akan mengeluh, tidak akan marah, tidak akan kecewa, tidak akan merasa sakit hati. Semuanya dijalani dengan kesyukuran. Penuh kesyukuran, alhamdulillah ya Allah. Kenikmatan terus. Ada hal-hal kecil, komunikasikan dengan baik. Insya Allah saya yang membersamai Ibu dan Bapak, mewakili kawan-kawan di travel. Kemudian nanti di sana juga ada mutawif kita, ada Ustadz Fahmi, ada Ustadz Fauzul, akan membantu ibu-ibu dan bapak-bapak. Komunikasikan lebih baik. Dan jangan sampai hilang kesyukuran kita. Jadi yang pertama adalah ingat gelombang kesyukuran kita. Ya Allah, ya Allah. Duduknya pun Ibu dan Bapak orang penuh kesyukuran beda. Pegang tasbih misalkan, terus saja berzikir. Kalaupun juga ngantri, tidak akan rese. Dia akan buka Quran kalau sedang nyantai. Kalaupun tidak, terus berzikir. Itu yang akan membedakan gelombang kesyukuran kita dengan gelombang keangkuhan kita. Yang pertama adalah gelombang kesyukuran. Yang kedua, Ibu dan Bapak, yang saya ingatkan, yang tidak boleh hilang dalam asumsi kita adalah, jadilah kita menjadi orang yang tawadu, merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkan kesombongan kita, hilangkan merasa diri, hilangkan semua asumsi-asumsi yang membuat kita merasakan bahwa kita ini memiliki sesuatu, kita bisa sesuatu. Allah menginginkan datangnya kita ke tanah suci dalam kondisi kita tawadu. Lihat dalam bacaan talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, labbaik la syarika lak, labbaik tidak ada sekutu bagimu. Yang pertama Ibu, innal hamda, pujian, wan ni'mata, seluruh kenikmatan, wal mulk dan kekuasaan, laka, semuanya milik Engkau. Jadi Ibu dan Bapak, narasi talbiyah ini menggiring kita untuk selain syukur adalah juga tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah hati, merasa rindu, merasa takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dua hal ini terus mengisi keberadaan kita sampai kita merapat mendekati Ka'bah. Ibu dan Bapak, semakin kita merapat ke Ka'bah, semakin syukur, semakin tawadu. Dan ketika kita melihat Ka'bah langsung, itulah gerbang kenikmatan kita dalam dua kondisi, kesyukuran dan juga ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak, mudah-mudahan kita selalu bersama-sama dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam semua prosesnya. Mulai dari siang hari ini kita take off ke Jeddah, dari Jeddah kemudian menuju ke hotel kita, namanya Hotel Double Tree di daerah Jabal Al-Umar. Setelah itu kita melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, tahallul, dan kembali lagi ke hotel. Insya Allah hari berikutnya kita akan update lagi acara-acaranya, dan Ibu dan Bapak bisa dilihat di dalam buku ini, itu itinerary perjalanannya sudah ada. Kemudian Ibu dan Bapak sekamar dengan siapapun sudah ada. Tinggal dilihat, kemudian semuanya tertib. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang menyalahkan. Semuanya kita nikmati bahwa ranjau Ibu dan Bapak. Ranjau untuk mengalahkan kita, untuk menggagalkan kita banyak.
Iblis, Bu, iblis yang menggoda Nabi Adam masih ada sampai sekarang. Tidak dimatikan. Karena kata Allah, fa innaka minal munzarin. Bayangkan Nabi Adam saja tergoda, apalagi kita. Tapi godaan iblis itu kemana? Bisa dilihat dalam surat Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratakal mustaqim summa la atiyannahum min bayni aydihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Seolah-olah iblis mengatakan, ya Allah, mereka sudah pakai seragam, sudah niat, sudah siap, mereka bertawaf, mereka sa'i semuanya, tapi lihat ya Allah, aku akan giring mereka meskipun mereka megang Ka'bah, meskipun mereka sudah berada di Ka'bah, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau tidak akan melihat mereka penuh dengan kesyukuran. Jadi Ibu dan Bapak, itu yang akan digiring oleh setan iblis. Maka mari isi kesiapan kita semakin merapat ke Ka'bah, semakin mendekat ke kota Mekah, semakin rindu, semakin tergetar hati kita untuk betul-betul kita kembali dari kota tersebut menjadi orang-orang yang baru. Wa raja'a kayaumin waladatu ummuhu. Kemudian yang luar biasa busyronya, siapapun yang menginjakan tanahnya di tempat itu, Ibu dan Bapak, akan berkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Menjadi pemberkah Ka'bah itu. Mudah-mudahan hidup kita semakin berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, itu sementara yang bisa saya sampaikan, sekedar mengingatkan apa yang telah kita ingatkan di dalam manasik kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.